Baik sahabat Jemvlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, kali ini gua akan unboxing ikan yang gua pesan melalui Instagram. Nah, ikannya apa? Kita coba proses buka. Ini dikirim menggunakan GNT. Jadi proses pengirimannya 2 harian lah. Semoga ikannya sehat dan tidak kenapa-napa. Di sini juga ada nih, ini alamat rumah. Ini yang pedagangnya. Habis itu ini nomor pedagangnya. Nah, ini surat Kementerian Kelautan, surat karantinanya supaya bisa dikirim. Ini udah legalitasnya udah dicap. Jadi semuanya sudah, pengirimannya sudah oke, proses legalitas dan segala macamnya, dikirim menggunakan kardus. Semoga ikan yang di dalam tidak kenapa-napa karena pengirimannya cukup lama. Ini adalah cana juga sesuai dengan label si penjual. Dibilangnya Chan Snakehead penjualnya. Ini gue searching atau gue hunting-hunting di Instagram si ikan. Ikan ini banyak yang sebelumnya pas gue dapat maculata, banyak yang ngomong ikan itu maculatanya mirip dengan ikan ini. Nah, dan juga katanya ikan ini juga ganas. Maksudnya galak lah. Makanya itu kita coba beli, kita tes pelihara. Tentunya cana-cana lokal yang kita pelihara. Jadi memang mau fokus ke cana-cana lokal. Nah, oke. Udah mulai terbuka. Nah, ini dia. Wih. Penasaran apa isinya? 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Nah. Mantap. Ikannya masih hidup. Ayo sini lihat ikannya. Ini adalah Bangkanesis. Tuh, ini ikannya. Ini kuning-kuning kayaknya air bayu atau pomade atau apalah itu. Nah, ini dikasih stikernya juga. Jadi kita banyak mengoleksi stiker. Kemarin dari Mbah Diro, sekarang Chan Snakehead. Kita tempelin di semua akuarium kita, biar top. Semua stiker-stiker pedagang yang kita beli atau yang dikasih ke kita, stiker-stiker nanti kita tempelin semua ke akuarium. Nah, ini jenis ikannya Bangkanesis. Oke, kita aklimasi dulu sambil kita menjelaskan kenapa gue beli ikan ini. Kita proses penyesuaian suhu dulu karena perjalanan dia lama di dalam box dan juga pasti beda suhu sama di sini. Nah, ayo sini. Nah, ini Bangkanesisnya. Jadi Bangkanesis itu ada di daerah Bangka. Banyak yang ngomong bilang cana Bangka, snakehead Bangka. Nah, ini juga tersebar ada di Kalimantan dan juga Malaysia. Selain di Sumatera. Jadi kita dapat Bangkanesis ini tergolong ikan cana yang agresif dan galak kalau sudah stabil. Menurut informasi dia kan di black water, makanya ini kita setel juga black water. Black water dalam artian kayak biotop-biotopnya dia lah, kayak rawa-rawanya dia supaya bisa hidup sesuai seperti di alamnya. Karena tentunya kalau ikan-ikan seperti ini pastinya WC. Nah, ikan ini di beberapa daerah, di daerah Bangka masih sering banget diketemuin dan masih sering juga bagi penduduk-penduduk lokal, menurut informasi sering dikonsumsi juga lah. Tapi kalau di sini kita pelihara, nanti dia bisa berkamuflase, bisa ke hijau-hijauan, nanti bisa ke merah-merahan. Si Bangkanesis ini mengikuti moodnya dia dan juga parameter si air. Nah, sebelum gua beli ikan ini, gua coba cari literatur. Ikan ini cocoknya hidup di air seperti apa. Nah, pH air, karena dia black water, pH airnya cukup rendah.
di sekitar 5 sampai 6. Dia bisa hidup di pH segitu, biasa hidup. Kalau di atas itu bukannya nggak bisa, cuman agak susah untuk beradaptasi lah. Dan juga warnanya juga keluarnya kurang bagus kalau nggak sesuai dengan keinginan dia. Nah, dia tipikal hewan tropis, berarti kurang lebih air harus di 28 sampai 29-an derajat Celcius. Nah, kalau di bawah 28 bukannya dia nggak bisa hidup, tapi lebih mager, nafsu makan berkurang. Makanya itu di sini setiap pagi nih tank ini nih selalu kena matahari. Besar harapan tanpa heater pun bisa oke lah si suhu air. Karena suhu air sini nggak terlalu dingin nih suhunya. Jadi kalau suhunya semakin tinggi dalam artian 28 sampai 29, nafsu makannya semakin tinggi dan juga mentalnya akan semakin baik. Itu informasi yang gue dapat. Sahabat-sahabat Jamvlog juga bisa dapat sih informasi itu dengan cara googling. Gue sih googling sebelum gue beli ikan, gue googling dulu tentang si ikan ini kayak gimana, mau gue peliharanya, rewelnya kayak gimana. Jadi sampai di sini kita sudah siap untuk memelihara dia lah. Oke, ini ikannya juga udah mulai aktif tuh, bisa dilihat. Tuh, ikannya juga udah mulai aktif. Ini sekilas kayak Argus, kayak Maculata jenisnya. Yang membedakan dot-dotnya aja sih. Dia punya bintik-bintik. Kalau ini kan bintik-bintiknya itu yang belang-belang hitam itu nggak beraturan. Kalau Maculata kecil tapi beraturan. Kalau Argus kan besar tapi nggak beraturan. Jadi kurang lebih hampir sama-sama juga Bang Karnesis nih. Oke. Kita sudah aklimasi suhu. Ikannya, nah ini yang membedakan. Kalau misalkan kita beli sama pedagang yang memang sudah biasa ngirim-ngirim ikan, walaupun pengiriman 2 hari nih di styrofoam, ini 2 hari pengirimannya di styrofoam, ikannya tetap aktif nih sampai di sini nih. Karena dia nggak pakai pesawat. Kalau pesawat kan kirim pagi sampai sore, kirim sore sampai malam gitu kan. Nah kalau ini dia nggak, dia kirim pakai GNT. 2 hari proses pengirimannya, 2 sampai 3 hari lah proses pengirimannya. Nah, tapi si ikan sampai di sini masih mantap, masih bisa berenang tuh. Jadi ini kita masih penyesuaian suhunya. Kita masukkan air yang ada di sini ke sini, kemudian kita keep lagi di kantong, baru kita lepas si ikan. Jadi mungkin lusa atau besok kita baru kasih makan kalau dia stabil. Tergantung si ikan berapa lama dia stabil, baru kita tes kasih dia makan. Ikan ini sih makannya beringas katanya. Oke sahabat Jamvlog, kita lihat proses penyesuaian air, kemudian kita lepas dia, kita rilis, oke? Nah, sahabat Jamvlog, tadi kita ada proses rilis si ikan. Jadi memang sengaja kita taruh kayu-kayuan seperti ini supaya mempermudah dia dulu untuk adaptasi, karena memang tipikal dia memang suka mencari tempat untuk bersembunyi, untuk beradaptasi. Jadi kita kasih kayu-kayuan ini karena memang daun ketapang kita habis. Nah, ini dia udah mulai keluar nih. Biarpun baru masuk dia udah mau mulai ngendok-ngendok gitu. Ngedok ya katanya.
Nah, nggak apa-apa. Nah itu langsung dia. Berarti gitu bisa kita lihat ganasnya gimana. Adaptasinya cuma bentar tadi di belakang situ kan. Langsung keluar dia. Nah kita biarkan dia dulu untuk beradaptasi. Baru kita nanti kasih makan. Ini Bangkanesis kita dapat dari penjual yang ada di Bangka juga. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat JM Vlog mau order ini, bisa langsung hubungin si pedagangnya di bawah ini nih, Instagramnya yang kita kasih. Jadi ini bukan di endorse, cuman kita memberitahu dan menyebarkan kalau memang ada pedagang yang bagus ya kita kasih tahu. Sama yang kayak sebelumnya yang ngirim Cana Riau kurang bagus ya kita bilang nggak tahu, kita bilang nggak bagus karena di proses packing dan pengirimannya. Jadi karena kebetulan gue hobis, gue pembeli, sama seperti kalian, yang gue bilang bagus bagus, yang gue bilang nggak bagus nggak bagus. Jadi gue bukannya mempromosikan orang. Jadi memang gue pure sebagai buyer, sebagai hobis. Jadi dia pedagangnya ada di Bangka. Terus ongkos kirimnya juga tergolong murah. Tadi pakai JNT aja 47 ribuan lah. Nah, ini size segini kurang lebih gue beli antara range 350 sampai 450-an lah. Jadi patokan yang gue bilang harga ini nggak bisa jadi patokan untuk kalian beli karena nanti beda ukuran, beda kualitas, dan juga kemudian nanti biasanya kalau yang JM Vlog beli kadang bisa dimahalin, kadang bisa dimurahin. Jadi patokan harga tuh nggak bisa menjadi tolak ukur lah, karena memang kadang gua nanya di PM Facebook atau di DM Instagram harga ikannya berapa, belum dijawab udah langsung wah ini JM Vlog ya. Wah itu biasanya harganya mahal tuh kalau kayak gitu tuh. Jadi kita mencegah itu biasanya kita pakai account lain untuk beli ikan. Jadi si pedagangnya juga nggak tahu nih kalau kita yang beli, untuk mencegah dimahalin. Oke sahabat JM Vlog, inilah unboxing dari Cana Bangkanesis yang baru kita punya. Kita menggunakan pasir malang hitam, pasmal hitam, dan juga kita pakai kayu di ukuran tank semeter 20 kali 50, tingginya 50. Ini tetap kita nyalakan filternya dulu karena Bangkanesis ini banyak yang gue lihat di grup susah-susah gampang dipeliharanya. Ada yang nggak pakai filter mati, ada yang pakai air baru mati. Nah jadi Bangkanesis ini walaupun ikan-ikan yang lokal yang bisa kita ketemuin di sungai-sungai di Bangka, Kalimantan maupun Malaysia, ini ternyata nggak gampang untuk bisa dipelihara dan beradaptasi. Gue tetap nyalain dulu filternya sampai dia stabil. Walaupun filter ini akan menaikkan pH, tapi gue seiring diadaptasi, gue akan cek terus pH airnya. Kalau memang ada peningkatan, gue akan turunkan dengan ekstrak daun ketapang. Ini pelan-pelan turun lagi. Jadi nggak langsung drastis. Kalau kemarin tuh gue pakai yang di sana, pakai pH down, turunnya drastis banget. Kalau ada ikannya bisa bahaya, bisa pH swing, pH shock. Gitu sahabat JM Vlog, update kita mengenai Cana Bangkanesis. Jadi kalau misalkan mau ada cana-cana lokal apalagi yang memang mau kita koleksi, boleh kasih kita masukan, karena kita masih ada beberapa tank yang kosong nih. Jadi boleh kasih kita masukan cana apalagi. Yang paling penting adalah lokal. Sekarang ini saya tidak mau main yang dwarf-dwarf, karena memang saya mau lebih melihat cana-cana yang betul-betul yang ada di Indonesia. Mau gabus lokal warnanya kurang bagus juga, selama itu lokal, ya paling nggak kita bisa lihat bersama progresnya gimana dan kita pelihara gabusnya. Oke, sahabat JM Vlog, gitu aja update kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu mengenai konten-kontennya JM Vlog. Oke, sahabat JM Vlog, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye.